Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita akan melaksanakan ruqyah, tapi bukan ruqyah seseorang, tapi kita akan melakukan ruqyah toko. Kenapa tokonya? Jadi toko beliau ini sering mengalami kehilangan uang yang gak normal gitu, yang gak wajar. Uangnya sering hilang. Yang hilang nih pasti 50 ribuan gitu, 100 ribuan, nominal-nominal yang besar. Bukan nominal yang kecil, bukan 5.000, bukan 2.000. Tapi anehnya lagi, ketika uang itu hilang, tapi nggak semuanya hilang, pasti ada sisanya, disisain gitu. Nah ini tanda tanya. Biasa kan kalau manusia itu kan kalau ngambil ya udah kesempatan ambil semua. Tapi ini enggak. Nah ini disisain gitu. Nah kemudian perlu kita ketahui, setan, jin ya, ini sebenarnya nggak butuh dengan uang kita, nggak butuh dengan jabatan kita, barang-barang kita. Tapi yang dia butuhkan adalah rusaknya hati kita, rusaknya pikiran kita, rusaknya iman kita. Itu yang dia butuhkan. Kenapa setan jin itu nggak ngambil uang yang kecil-kecil juga diambil? 5 ribuan, 2 ribuan, 500-an. Karena ketika jin, setan mengambil uang yang nominalnya kecil seperti itu, maka otomatis banyak manusia pasti akan timbul rasa ikhlasnya. Udahlah nggak apa-apa, hitung-hitung sedekah gitu kan. Ikhlas. Ketika manusia menimbulkan rasa ikhlas, maka di situ Allah ridho. Ketika Allah ridho, setan menjerit, setan menangis gitu, karena dia mendapat ridho dari Allah. Tapi sebaliknya, ketika uangnya itu yang hilang ratusan ribu, ya kan, jutaan, maka sulit untuk manusia menimbulkan rasa ikhlas, dan akhirnya pikirannya mulai jelek. Rusaknya hati kita, rusaknya fokus kita, rusaknya keimanan kita. Pulang-pulang cari uang, kita ngedumel. Nah, disitulah jin, setan tertawa. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi setan, jin itu tidak perlu uang kita. Yang dia cari itu adalah perkara-perkara seperti itu. Rusaknya keimanan hati pikiran kita. Jadi untuk kawan-kawan semua yang punya pengalaman seperti ini, yang uangnya sering hilang, hilangnya nggak jelas, nggak normal, maka wajib kalian selidiki. Jangan biarkan itu terjadi terus menerus gitu. Karena kalau dibiarin, makin lama makin hancur kita kan, bangkrut gitu. Langsung saja kita wawancara yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, di siang ini kita akan sama-sama melakukan terapi ruqyah, terapi Al-Quran. Kali ini untuk kasus yang berbeda, bukan kasus yang kesurupan, tapi kasus sering hilang uang di toko saudara kita. Ya Mas ya? Ya betul. Sering itu hilangnya Mas? Selama kita buka dari awal sampai hari kemarin itu 100, 200 bahkan sampai 400 sehari itu hilang. Pernah kita pagi itu buka jam 7. Nah kemudian jam 10 pagi uang itu kita hitung ternyata sudah berkurang sekitar 200.000. Ini kan apa ya? Padahal kita di sini nggak kemana-mana gitu loh. Artinya ada sesuatu yang aneh di sini itu. Awal-awal kita berprasangka, oh ini mungkin salah hitung atau mungkin salah menjujuli, selip dan sebagainya. Tapi kok setiap hari ya, ini yang membuat kita curiga, sehingga kita memutuskan untuk memanggil Mas Habib untuk melakukan ruqyah tersebut. Itu bisa selama buka itu total kehilangan tuh masih ingat nggak berapa gitu? Kalau totalnya sih nggak tahu, maksudnya nggak tahu pastinya. Artinya kalau misal kita hitung mentah, kita kan buka sudah sekitar 22 hari. Hitunglah kalau seandainya
sehari itu bisa 100.000 atau 150, ya mungkin 2.500.000-an ada. 2.500.000. Itu dalam. Nah terus biasa kan kasus-kasus hilang uang ini ada yang biasanya hilangnya itu setengah, terus ada juga yang hilangnya disisain berapa, terus ada juga yang diambil semua hilang. Nah ini Mas Agung masuk yang hilang berapa nih? Setengahnya atau diambil atau? Hanya diambil sih, nggak nyampe setengahnya dan nggak semuanya. Artinya kalau kejadian tuh hampir, pokoknya uang itu sekitar uang ratusan sama uang 50 ribuan. 50 ribuan. Kalau nggak 50 ribuan atau dia 100.000. Makanya kadang kalau kita hitung itu selip, yaitu 100.000, kalau nggak 200.000 dan pas itu. Dan kadang 300.000, 400.000, itu artinya dengan nominal seperti itu kan bisa terlihat yang diambil biasa antara 100 dan 50-an. Jadi tertentu lah ya. Tertentu. Dan nggak semuanya, paling cuman kayak apa ya, nguntit itu ya ngambil 1, 2 gitu loh. Nah gitu. Kalau manusia paling ngambil kan semuanya gitu loh. Dan nggak mungkin tiap hari. Makanya ini yang aneh, kehilangan dengan nominal tertentu, kemudian nggak semuanya. Kalau manusia kan mungkin diraup semuanya, betul. Kan manusia, tapi ini enggak. Nah biasa kasus-kasus yang seperti ini, hilang-hilang yang sedikit aneh, mengganjal, ini biasa ada gangguan-gangguan non medis gitu. Kemudian untuk penanganan seperti ini udah ikhtiar apa aja Mas? Kita mulai ikhtiar itu kurang lebih 5 hari ini apa ya, karena di awal-awal itu sampai hampir setengah bulan kita berkeyakinan itu salah ngitung Mas Yan. Artinya mungkin selip, mungkin salah jujulin, salah ngitung. Nah kemudian setelah itu kita konsultasi ya, kita ceritakan kepada keluarga, baik itu keluarga istri maupun keluarga saya sendiri. Dan dari keluarga itu menyarankan pertama ada suruh ngaretin uang itu, dikaretin biar tuyul, katanya kalau itu tuyul biar tidak bisa membuka atau mengambil uang tersebut. Kemudian ada yang menyarankan juga menggunakan bawang, brambang, itu supaya tuyulnya nggak suka bau itu, sehingga ketika mencium bau itu dia nggak akan datang. Ada juga yang menyarankan rambut sama ini apa namanya, kacang hijau. Katanya kalau nanti dia datang, dia akan fokus pada mainan ini, tidak fokus untuk mengambil uangnya, sehingga lupa. Tapi kenyataannya setelah kita melakukan ini, ya masih aja. Artinya wala ini nggak ada belum nggak ngefek ya kan. Ada ini nggak bener juga ini. Udahlah, makanya ya itulah sehingga kita panggil Ustaz Habib untuk terapi. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini yang hilang tuyul ini sebagian masuk daripada jin. Tapi jin ini bukan nggak butuh dengan uang kita. Jin ini nggak butuh dengan uang kita. Tapi permainan daripada setan ketika dia menghilangkan barang-barang kita, uang kita, harta kita, maka nanti akan timbullah prasangka buruk, pikiran buruk pada si korban. Nah akhirnya inilah yang akhirnya buat kita jadi dosa. Nah ini sebenarnya tujuan jin gitu, tujuan setan. Mereka itu tidak doyan dengan benda-benda kita, harta kita, tapi dia tuh mencari cara bagaimana iman kita, keyakinan kita rusak. Salah satunya apa? Ya dengan cara-cara seperti ini diantaranya. Maka insya Allah di siang hari ini kita sama-sama akan melakukan terapi Al-Quran, yang mana untuk membersihkan perkara-perkara jelek yang ada di toko ini. Semoga dengan asbab daripada ruqyah ini, terapi Al-Quran, Allah selesaikan masalah-masalah kita, gangguan-gangguan yang kita alami, dan Allah jaga turunkan perlindungan untuk kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan Allah turunkan Al-Quran ini sebagai penyembuh gitu. Apapun masalahnya, apapun gangguannya, insya Allah Al-Quran menjadi solusi jalan keluarnya. Nah terus kemudian Mas Agung, pernah nggak di rumah atau di toko ini mendengar suara kayak kerikil jatuh, atau letusan, atau bau-bau yang nggak tahu sumbernya di mana, bau wangi, anyir? Kalau bau wangi pernah. Tapi cuma dari depan, entah orang atau gimana ya. Cuman kalau untuk kayak suara-suara itu sih belum pernah. Tapi istri yang sering di sini. Istri. Atau mungkin bisa. Iya, coba tanya. Nanya, pernah nggak dengar suara-suara aneh? Batu-batu gitu nggak pernah. Belum pernah. Bau-bau busuk, anyir, darah. Kalau bau-bau mati gitu. Belum pernah juga. Bakar-bakar. Belum pernah juga. Belum pernah juga. Hah?
penghuni dulu pernah dengar suara. Oh, kalau katanya penghuni, cerita dari yang punya kontrakan, dulu yang penghuni sini mungkin pernah. Pernah. Dengar seperti itu. Kan kalau kita alhamdulillah Belum. Selamanya belum pernah. Kalau di rumah? Di rumah nggak pernah juga. Nggak pernah juga ya. Paling kalau di pondok itu ya suara-suara entah tikus atau apa sih kalau suara-suara kayak gitu. Berarti udah kosong berapa lama sebelum Mas Agung tempatin? Ini kalau waktu itu nih nerusin kita ini, cuman nerusin punya Mbak 3 bulan di sini, habis itu kita terusin. Kalau sebelum Mbak pernah kosong nggak? Pernah kosong lama nggak? Dulu pernah kosong sih. Ada orang dulu tuh ceritanya sebelum Mbak ngontrak di sini, ada orang mau buka warung makan, sudah menaruh meja, sudah minjem kunci, pada akhirnya nggak jadi ngontrak di sini. Nah, setelah selang berapa bulan kemudian Mbak nyari kontrakan, nah nemulah di sini, ngontrak di sini 3 bulan kemarin. Nah, habis itu Mbak pindah kontrakan, nyari yang tempat yang lain, kemudian kita melanjutkan di sini. Udah kita sekarang diagnosa, cek tempat. Nanti rasain tiap sudutnya ada berapa sudut sampai belakang. Sampai belakang. Kalau ya tuh 2, 3, 4 cuma ini aja. 3, 4 ya. Nah, nanti biasanya rasanya beda-beda gitu. Ada yang dia rasanya panas, kesetrum, terus kayak gemeter atau mual gitu. Tapi ada juga yang emang nggak ngerasain sama sekali. Ini cuma buat diagnosa awal gitu. Nah, perkara-perkara seperti ini namanya perkara gaib itu bisa hampir setiap manusia bisa ngerasa gitu. Kayak angin nggak bisa dilihat tapi bisa dirasa, ya kan? Hawa panas nggak bisa dilihat bisa rasa. Listrik juga gitu, nggak bisa kita lihat tapi kita ngerasa setrumannya. Kemudian contoh kayak kita lewat di tempat angker lah, berhenti naik motor, berhenti depan rumah angker atau pabrik angker gitu kan, kosong, tiba-tiba merasain nggak enak, merinding. Itulah manusia perasa gitu. Ya, betul. Jadi kita coba kita cek dulu tiap sudutnya ada nggak rasa-rasa yang aneh. Ya, nih. Mi. Ya. Baca bismillah, Terus fokus, minta petunjuk sama Allah. Apa yang dirasa di situ? Ada rasa panas, kesetrum, mual atau rasa lainnya ada nggak? Dan nanti bedakan tiap sudut rasanya seperti apa. Ada yang dirasa di sini? Ada yang dirasa atau biasa saja? Masih biasa. Biasa. Coba di sini. Ini kayak ada hawa apa gitu. Di situ? Kayak ada apa gitu. Rasa apa di sini, Mas? Beda sama awalnya. Beda sama situ. Rasanya. Ini rasa apa di sini? Bisa dijelasin nggak rasanya? Emang rasa ini sedikit kurang bisa dijelaskan. Panas tapi karena nggak banget. Panas tapi nggak banget. Cuma hangat gitu. Hangat gitu. Kalau di sini nggak? Nggak. Coba di sudut lain. Sini Pak? Iya. Di situ ada? Nggak ada kalau sini. Nggak ada ya? Nggak. Di sini kayak pertama ya? Iya, biasa aja kalau sini. Nah, coba di tempat lain. Sudut yang lain ke sini. Ngerasa di situ? Nggak ada apa-apa. Nggak. Saya di situ. Nanti gantian. Ngerasa? Enggak. Nah, coba di sini.
Gak ada apa-apa juga. Enggak. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini Semprotnya bawah Mas, nah itu di bidaranya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sekarang yang di sini Mas rasain. Tadi kan kayak ada rasa-rasa beda dari sudut yang lain kan? Tadi Coba rasain lagi, cari perubahannya, perbedaannya. Sama nggak kayak yang lain? Normal nggak? normal sih. Nggak ada yang aneh kan? Nggak ada. Sama yang pertama tadi sebelum disemprot, sebelum diruqyah beda. Tapi nggak beda sih. Nggak beda ya? Beda, sama ya? Nggak sama aja sama yang lain. Sama aja, udah nggak ada yang aneh lagi kan? Nggak ada. Beda kayak awal kan? Nggak ada. Nah, tadi kenapa saya suruh semprot bawah? Karena tadi kan kayak ada rasa-rasa kayak panas gitu kan? Maksudnya rasa-rasa beda. Takutnya kalau semprot di sini tempat ngerasain pengaruh air, takutnya. Makanya saya agak bawahin. Gitu. Tapi udah sama kan, udah normal kan? Normal. Nah, udah masa.